Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'anin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabatku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahukah engkau sahabatku apa yang dimaksud dengan namimah? Secara umum, kalau kita mempelajari bahwa namimah itu adalah bagaimana seseorang mengadu domba antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Jika kita merujuk pada pendapatnya Imam Nawawi rahimahumullah, maka namimah adalah bagaimana seseorang menceritakan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Ya. Kemudian jikalau kita mengambil pendapatnya dari Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 156 jilid ketiga, maka yang dimaksud dengan namimah adalah bagaimana menyebarkan rahasia, menyingkap sesuatu yang tertutup dari apa yang dibenci untuk di muka ditunjukkan ke khalayak ramai. Ya. Namimah ini pelakunya disebut namam. Ya. Orang yang melakukan namimah ini dalam kitab Al-Kabair halaman 217. Orang ini akan mengadu domba antara muslim yang satu dengan yang lainnya, antara orang yang satu dengan yang lainnya, mencoba memprovokasi, mencoba untuk menghancurkan hubungan antara sesama muslim. Sangat buruk sifat orang yang memiliki akhlak namam ini, atau pelakunya disebut namam ini. Sungguh saudaraku, bahaya namimah ini luar biasa. Orang yang memiliki sifat namimah, yang senang, yang suka mengadu domba orang lain, biasanya pasti akan memiliki sifat yang mengikuti. Sifat apa itu? Ghibah, fitnah. Itu pasti tidak akan pernah jauh dari sifat-sifat buruk lainnya, sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama menyepakati bahwa namimah adalah perbuatan yang haram. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, selayaknya kita setiap akan melakukan atau mengucapkan sesuatu, lebih baik dipikirkan dahulu dampak apa yang akan ditimbulkan dari ucapan yang akan kita sampaikan. Ya. Apakah akan menimbulkan kerusakan? Apakah akan menimbulkan keburukan bagi orang lain? Jika kita bisa mempertimbangkan, maka apakah lebih baik berbicara atau lebih baik diam daripada menimbulkan kerusakan bagi orang lain? Bahkan orang yang memiliki sifat namimah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah Al-Qalam ayat 10 sampai dengan 19. Betapa jeleknya, betapa hinanya orang yang memiliki sifat namimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuti' kulla hallafin mahin. Dan janganlah kamu taat kepada
orang-orang yang suka bersumpah dan hina. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat 11, hammadzim masya'im binamim, yaitu yang suka mencela, berjalan kian kemari untuk berbuat namimah, mengadu domba orang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sangat miris sekali, sangat menyedihkan jikalau ada seorang muslim yang hobinya mengadu domba orang lain. Seperti tidak ada kerjaan lain. Sepertinya dia sakit kepala rasanya kalau setiap hari tidak mengadu domba orang lain. Setiap hari kalau tidak membenturkan orang lain dengan orang lain yang lainnya. Ya. Bahkan dampak buruk dari namimah ini, ya. Yahya bin Abi Katsir berkata bahwa pelaku namimah itu bisa merusak hubungan manusia hanya dalam waktu 1 jam saja. Lebih buruk daripada seorang penyihir. Jikalau seorang menyihir itu, dia mau menyihir orang lain, butuh waktu, beberapa waktu, bahkan mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sedangkan seorang pelaku namimah ini, dalam hitungan detik, menit, jam, hancur seseorang itu. Akibat diadu domba dengan orang yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat tercela. Ya. Namimah ini sangat luar biasa dampaknya, merusak hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Terkadang yang lebih berbahaya adalah seseorang itu tidak merasa bahwa dirinya memiliki akhlak sifat yang buruk. Dianggap fitnah, ghibah, namimah itu hal yang sepele. Dianggap hal yang biasa saja. Padahal ancamannya sangat luar biasa pelaku namimah. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW melewati sebuah kebun di Madinah atau Makkah, beliau mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, bahwa kedua orang ini sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa masalah-masalah dikarenakan karena masalah-masalah sulit yang untuk ditinggalkan. Subhanallah. 2 perkara ini ternyata perkara yang sulit ditinggalkan oleh seorang muslim. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, mereka disiksa oleh dosa-dosa yang sangat besar. Yang pertama, tidak menjaga dirinya dari percikan air kencingnya sendiri. Hati-hati itu kita itu. Buang air kecil sembarangan, kencing sembarangan, percikan airnya itu bisa menimbulkan najis di tubuh kita yang kita bawa untuk sholat, maka berdampak sangat luar biasa. Ya, najis yang kita gunakan, pakaian yang kita gunakan itu jadi najis. Sholat kita pun tidak sah. Mungkin perkara tidak zahirnya tidak terlihat, tapi lebih baik berhati-hati kita. Karena ada najis yang melekat di diri kita. Ya. Orang yang kedua itu dihukum karena perbuatan namimah, suka mengadu domba orang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ancamannya di akhirat saja belum sampai, kita masih di alam kubur, maka masih di alam kubur sudah didapatkan ancaman hukuman siksa kubur. Dalam sebuah hadis yang lain disampaikan bahwa Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah nammamun, tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW, pelaku namimah. Di dalam kubur mendapat siksa, di yaumil akhir tidak akan masuk surga orang atau pelaku namimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita dari sifat busuk ini.
yang dianggap perkara biasa, ya. Banyak sekali muslim yang menganggap gibah, fitnah, namimah, adu domba ini perkara yang dianggap perkara sepele, hal biasa. Nauzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.